Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Safira dari Universitas Wali Songo jurusan Gizi kelas 6A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kasus yang melanggar kode etik pada profesi kebidanan untuk memenuhi tugas etika profesi dan hukum kesehatan. Sebelumnya, kode etik kebidanan itu sendiri ada 7 bagian, yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat yang berisi 6 butir, kewajiban bidan terhadap tugasnya yang berisi 3 butir, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya yang berisi 2 butir, kewajiban bidan terhadap profesinya berisi 3 butir, kewajiban bidan terhadap diri sendiri berisi 2 butir, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa dan bangsa dan tanah air berisi 2 butir, dan penutup yang berisi 1 butir. Dan berikut adalah contoh kasus yang akan saya bahas. Contoh kasus yang akan saya bahas yaitu berita dengan judul "Terlantarkan ibu hamil yang melahirkan di depan gerbang, izin praktik bidan di Sampang dicabut sementara". Seorang bidan di Sampang dengan inisial SF diberikan sanksi pencabutan surat izin selama 3 bulan karena membiarkan ibu hamil AJ menunggu lama hingga melahirkan di depan gerbang tempat prakteknya. Kadinkes Kabupaten Sampang Agus Mulyadi mengatakan pencabutan izin praktek dimulai sejak tanggal 10 Oktober 2020. Selama izin praktek dicabut, maka pelayanan bidan swasta dialihkan kepada bidan desa, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terbuka. Pemberian sanksi ini bermula dari adanya kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan. Sebelumnya, AJ dan suaminya sudah menunggu lama di depan rumah bidan SF. Namun, bidan tersebut tidak kunjung keluar karena alasannya bidan SF sedang sakit, sehingga tidak bisa menemui pasien. Lantaran terlalu lama menunggu hingga 30 menit, akhirnya AJ melahirkan dengan dibantu oleh beberapa orang. Setelah beberapa menit AJ melahirkan, bidan SF akhirnya menemui AJ dengan mengenakan peralatan lengkap APD. Kemudian, bidan SF memberikan tindakan dengan memotong tali pusar, memberi perawatan dan infus kepada sang ibu. Lalu bayi yang baru lahir tersebut dimasukkan ke dalam inkubator. Setelah dirawat dan membayar uang sebesar 800.000, AJ beserta bayinya diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Setelah melihat berita tadi, menurut saya, tindakan bidan tersebut melanggar kode etik pada bagian yang pertama, yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat karena bidan tersebut tidak menjalankan tugas profesinya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan, lalu tidak menjalankan tugasnya untuk mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, lalu tidak menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat, dan tidak menjalankan tugasnya yaitu senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Lalu melanggar kode etik pada bagian yang kedua, yaitu kewajiban bidan terhadap tugasnya, karena bidan SF tidak memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Lalu yang terakhir, melanggar kode etik bagian kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, yaitu bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Solusi saya, sebaiknya bidan SF itu cepat memberikan pertolongan walaupun dirinya sedang sakit, atau jika memang sakitnya parah hingga tidak dapat membantu pasien, lebih baik meminta rujukan untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat agar cepat mendapatkan pertolongan, karena kelalaian tersebut bisa mengancam nyawa ibu dan anaknya. Dan seharusnya bidan SF itu dapat menjaga kesehatannya sebaik mungkin, apalagi di masa pandemi seperti ini, agar tidak terkena penyakit, sehingga SF itu dapat mendahulukan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada ibu AJ sebaik mungkin. Dari konsekuensi yang telah diterimanya, diharapkan nanti kedepannya tidak akan terulang lagi kesalahan yang sama, dan ini juga bisa dijadikan pelajaran oleh bidan-bidan yang lain di mana harus sangat paham dan taat pada kode etik yang ada. Itu dia pembahasan mengenai kasus yang melanggar kode etik pada bidan dan solusinya. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.